Ayahnya ngajarin anak di rumah. Dasarnya dari bercerita. Jadi, misalkan anaknya bawa minum, anaknya tidak tahu ini minuman, kita visualisasikan pakai tulisan. Setelah dari tulisan, kita ulangi itu, kita sampaikan, kita ujarkan dengan pelan, dan anak nanti diminta untuk menirukan. Sebenarnya tulisan, bahkan dia belum bisa membaca, belum tahu dulu. Itu kita yang mentransfernya. Anak ini Bu, anak-anak tunarungu, anak-anak tuli itu kemampuan visualnya bagus, melihatnya bagus, daya ingatnya bagus. Ingat-ingat melihat langsung paham, melihat paham, melihat paham. Jadi kemampuan visualnya sangat bagus. Mereka bisa melihat gerak bibir kita, bisa menirukan. Jadi ketika mengajar, usahakan gerak bibir ketika berbicara itu jelas dan temponya pelan. Nah, misalkan mau mengenalkan minuman, botol minum. Si anak sudah bawa botol minum. Kemudian kita tuliskan botol minum. Langsung dua kata atau satu kata tadi? Dua kata karena ini botol minum. Kecuali mau botol aja yang nggak ada isinya. Botol, nggak ada isinya kan? Botol. Di kami menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung. Tujuannya apa? Agar satu kata ini bermakna satu. Kalau botol dituliskannya huruf pisah, maka pemaknaannya BOTOL. Tapi kalau hurufnya tegak bersambung, dia satu kata, tetap, satu kesatuan, itu botol. Mungkin ini sharing aja awal-awal. Kalau ditulisnya tegak bersambung, padahal di dunia luar tulisnya tegak bersambung. ya, ini. Nanti nggak ada gunanya. Sebentar Bu, ya. Jadi ada tahapannya memang. Di tahap kelas prasekolah. Jadi anak-anak tunarungu itu sudah mengenal huruf tegak bersambung dari usia. Ada yang di Karna Manohara, di SLB Karna Manohara itu dari kecil usia 3 tahun prasekolahnya mereka pakai huruf tegak bersambung. Mereka akan mulai belajar huruf pisah atau huruf lepas itu di kelas 4. Tahapannya seperti itu kalau di sekolah di sana. Jadi memang tidak langsung ini pisah-pisah. Karena kan kalau pisah mesti ada spasi. Nah, kadang anak-anak kalau nulis jadi gabung reket semua. Kita bertujuannya hanya untuk itu, agar satu kata, satu kesatuan, satu makna. Kalau terpisah nanti takutnya jadi memang terpisah, jadi BOTOL. Nah, jadi dilihatkan bendanya, dituliskan namanya, diucapkan, disuarakan, diujarkan, anaknya menirukan hal yang sama. Ditunjukkan aslinya, dituliskan, diujarkan, itu berulang-ulang seperti itu. Nanti kalau misalkan sama guru yang tuli bagaimana? Ditambah dengan isyarat. Kalau dari kami perspektif guru dengar, isyarat itu tidak diperkenalkan dari kecil malahan. Kami usahakan untuk membaca ujar dulu, karena kemampuan isyarat ini akan mereka dapat secara alami dari pergaulan dengan teman-teman tulinya, dengan kakak tingkatnya, dengan lingkungan luar. Karena biasanya kadang orang tua seperti ini punya komunitas. Terus mereka kalau hari Sabtu, Minggu tidak sekolah, namanya diikutkan komunitas untuk ada yang pantomim, ada yang menari, ada yang drama, seperti itu. Jadi ini posisinya kan sekolah musik campur. Ya. Nah, baru satu ini ya tunarungu.
Kalau boleh tahu sekolahnya mana Bu? Sekolah Taruna Iman, Sekolah Inklusif. Oh, Taruna Iman. Ya begitu Bu. Jadi kalau misalkan kalau mau Bu, ada yang namanya kita kasih pull out. Jadi kita ajak anak itu keluar, kita ajarin secara khusus di perpustakaan, kita bimbing dulu nih. Karena dasar belajar anak tunarungu itu kan bahasanya, semua mata pelajaran itu pasti ada bahasa. Yeah. Jadi kita kuatkan, kita matangkan di bahasanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini mengajarkan vocabulary. Iya. Banyak-banyaknya vocabulary. Banyak-banyak vocabnya harus dia punya banyak. Karena mereka sebenarnya vocabnya tuh ada, tapi visual, bukan tulisan, bukan ujaran, tapi visual gambar. Mereka tuh banyak, kata-katanya tuh banyak, tapi gambar. Dia tahu ini tahu, tapi tidak tahu nama. Tapi dia visualnya banyak, Bu. Jadi jadi kayak kita PR-nya adalah si visual itu kita namai. Tapi kan mengajarkan bahasa lisan dulu, tidak bahasa tulisan dulu. Itu kira-kira. Dua-duanya bersamaan. Bersamaan bisa. Tapi langsung ke bendanya, Iya. bukan Mau gambar boleh, mau benda langsung boleh, karena tidak semua ada bendanya. Masa kita mau bawa pohon segede gitu kan nggak Bu? Ya jadi gambar, ya diajak jalan. Ya. Tapi kita perlu tuliskan, karena ini saja itu juga tidak yang terus terekam benar gitu Bu. Jadi kita perlu tambahan penguat visualnya apa? Tulisan. Visualnya adalah gambar dan tulisan, benda asli dan tulisan. Kalau gerak bibir itu cukup riskan karena kan kadang ada konsonan yang dia tidak jelas, seperti K, dia suaranya diangkat-angkatkan, di sininya tidak jelas. Tapi kalau misalkan konsonan labial kayak B, M, P, W, terlihat jelas dan terlihat berbedanya. Itu Bu. Jadi tulisan, gambar, isyarat kalau misalkan sudah bisa. Karena satu kata ini sudah ada kata satu isyaratnya Bu. Kalau Ibu mau belajar, kami ada kamus CB. Kalau yang sudah terbukukan dari Kementerian Dikdasmen, itu ada yang namanya kamus CB. Ya, kamus CB. Kayaknya bisa diakses dari Telkom itu, mereka juga punya aplikasi untuk belajar CB. Jadi bisa diakses di situ. Itu satu kata ada ininya, isyaratnya. Rumah sakit, gitu kan? Ya. Kemarin tidak masuk sebab apa? Sakit apa? Panas. jadi anaknya cenderung diem terus gitu ya, nggak keluar. Meskipun dia ketika suatu saat saya paksa dalam tanda kutip saya ini keluar juga. Pasti Bu. Dia sudah bisa keluar. Anak-anak ini tuh kan hanya kehilangan pendengaran, bukan kehilangan pita suara. Jadi mereka tetap punya potensi untuk bicara. Mereka ada suara yang mereka bisa gunakan, mereka bisa optimalkan. Selama organ bicaranya sempurna nggak masalah. Punya gigi, langit-langit tidak bolong, tidak sumbing, lidahnya tidak terlalu pendek sekali, itu kita bisa optimalkan dengan dukungan isyarat. Jadi kita nggak bisa misah-misah Bu. Aku mau ngajarin isyarat tok, atau aku mau ngajarin ini tok, enggak. Tapi mungkin bisa diberikan tahapan. Mungkin di awal aku mau ngajarin ini, nanti step selanjutnya tak tambahin pakai isyarat. Jadi kita tetap memberikan itu semua bahasa, terutama untuk anak tunarungu. Gitu Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Anaknya ada shadow teachernya tidak Bu? Tidak, kita memang memperlakukan tanpa karena pernah sampai itu tapi menjadi anak.